Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, analisis kinerja operasi atau profitabilitas operasi. Kinerja operasi tujuannya adalah untuk mengetahui tidak hanya sebatas kemampuan perusahaan untuk mendapatkan penjualan, untuk meraih keuntungan, tetapi apakah penjualan dan keuntungan yang dicapai telah mencerminkan pengelolaan perusahaan secara efisien. Kinerja operasi ini dilakukan untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Rasio kinerja operasi atau profitabilitas operasi dapat dilihat dari pertama, gross profit margin dengan rumus sales dikurangi cost of goods sold dibagi sales. Operating profit margin dapat dicari dengan cara EBIT dibagi net sales. Net profit margin dapat dicari dengan rumus net profit after tax dibagi net sales. Rasio kinerja operasi atau profitabilitas operasi yang pertama adalah gross profit margin. Gross profit margin ini digunakan untuk mengukur efisiensi produksi dan menentukan harga jual. Untuk menentukan perubahan rasio ini dapat dipelajari lebih mendalam dalam elemen biaya produksi. Yang kedua, operating profit margin digunakan untuk memberi gambaran terhadap efisiensi kegiatan usaha pokok penjualan. Dan yang ketiga adalah net profit margin, di mana rasio ini dapat memberikan gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai persentase dari penjualan. Rasio ini juga mengukur seluruh efisiensi baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga, dan manajemen pajak. Operating margin atau operating profit atau laba usaha merupakan indikator perusahaan dalam mencapai laba dari bisnis utama. Laba usaha belum dipotong dengan beban bunga. Jadi, laba usaha tanpa dipengaruhi oleh struktur modal, apakah lebih banyak utang atau modal sendiri sebagai sumber dana, keputusan investasi di surat berharga atau laba dari afiliasi dan tingkat pajak. Beberapa perusahaan mungkin dapat memperoleh gross margin yang sama, tetapi laba usaha pasti berbeda karena cara berusahanya pasti berbeda. EBIT digunakan untuk mengukur margin sebelum pengaruh struktur modal dan pajak, tetapi setelah laba dari afiliasi. Jadi pengertian laba lebih luas dari laba usaha. EBIT atau earning before interest and tax adalah laba untuk semua pihak, yaitu kreditur berupa bunga, pemerintah berupa pajak, pemilik dengan penerimaan laba bersih sebagai bagian akhir. EBIT sama dengan laba usaha. Dalam hal terjadi tidak ada pendapatan lainnya, tidak ada biaya lain-lain, dan tidak ada biaya bunga. EBT atau earning before tax atau disebut juga free tax margin, laba sebelum pajak, digunakan untuk mengukur margin setelah pengaruh struktur modal dengan membebankan bunga, tetapi sebelum pajak. Perhitungan pre-tax margin terutama penting untuk mengetahui besarnya tingkat pajak efektif atau effective tax terhadap perusahaan. Effective tax ratio bisa didapatkan dari rumus income tax expense dibagi EBT. EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization, merupakan perhitungan arus kas dasar yang mengabaikan unsur penyusutan. Rasio yang berbasis EBITDA semakin banyak. EBITDA biasanya dikaitkan dengan urusan utang, baik bunganya saja maupun bunga dengan pokoknya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis pemanfaatan aktiva. Pada prinsipnya, setiap aktiva atau aset yang dimiliki oleh perusahaan diharapkan untuk dapat mendukung perolehan penghasilan yang menguntungkan. Oleh karena itu, rasio pemanfaatan aktiva atau aktivitas dapat mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aset oleh perusahaan dalam rangka memperoleh penghasilan atau penjualan. Pemanfaatan aktiva digunakan untuk menilai efektivitas dan intensitas
aktiva dalam menghasilkan penjualan atau disebut juga sebagai perputaran atau turnover. Berikut adalah rasio pemanfaatan aktiva. Untuk short term, jangka pendek, dapat menggunakan receivable turnover, inventory turnover, payable turnover, dan working capital turnover. Untuk jangka panjang, dapat menggunakan rumus fixed asset turnover dan total asset turnover. Receivable turnover, di mana rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menangani penjualan kredit dan kebijakannya, serta menggambarkan kualitas piutang. Semakin cepat perputaran berarti semakin sedikit dana yang tertanam dalam piutang. Ini lebih baik. Receivable turnover dapat dicari dengan menggunakan rumus sales dibagi average account receivable. Untuk menghitung berapa lama umur piutang usaha dapat ditentukan dengan menggunakan rumus receivable collection period didapatkan dari 360 hari dibagi receivable turnover. Inventory turnover. Rasio ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan, dalam arti beberapa kali persediaan yang ada akan dirubah menjadi penjualan. Rasio ini terlalu rendah mengindikasikan banyaknya persediaan yang menganggur. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, petanda terjadinya kekurangan persediaan. Rasio ideal perputaran persediaan adalah 6 kali. Inventory turnover dapat dicari dengan menggunakan rumus COGS atau HPP dibagi dengan average inventory. Inventory turnover berbicara tentang berapa kali persediaan berputar dalam satu tahun. Maka untuk menghitung berapa lama umur persediaan atau berapa hari untuk menjual persediaan dapat dicari dengan menggunakan rumus 360 hari dibagi inventory turnover. Payable turnover, rasio ini digunakan untuk melihat seberapa sering utang usaha berputar. Untuk mencarinya dapat menggunakan rumus purchase atau COGS dibagi average account payable. Sedangkan untuk mengetahui berapa lama umur utang usaha dapat menggunakan rumus 360 hari dibagi payable turnover. Net working capital ratio. Rasio ini memberikan indikasi perputaran modal kerja selama periode tertentu. Rasio perputaran modal kerja yang rendah memberikan indikasi tidak menguntungkan pengguna modal kerja. Net working capital ratio dapat dicari dengan menggunakan rumus sales dibagi average net working capital. Apabila net working capital negatif, dapat dikatakan perusahaan kekurangan modal kerja dan tidak perlu penafsiran lebih lanjut. Begitu juga jika net working capital sama dengan 0. Rasio pemanfaatan aktiva long term. Perputaran total aset digunakan untuk mengukur aktivitas aset dan kemampuan aset yang digunakan dalam memperoleh penjualan. Rasio ini mengukur seberapa efisien penggunaan aset yang dikaitkan dengan penjualan yang dihasilkan. Perputaran aset tetap digunakan untuk mengukur aktivitas aset tetap dan kemampuan aset tetap yang digunakan dalam memperoleh penjualan. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan aset tetap. Formula untuk menghitung rasio pemanfaatan aktiva tetap, yang pertama adalah perputaran aset tetap, yang dapat dicari dengan menggunakan rumus penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Yang kedua, perputaran total aset, yang dapat dicari dengan menggunakan rumus penjualan dibagi rata-rata total aset. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis pengembalian atas investasi. Pengembalian atas investasi modal atau return on investment atau ROI dapat dicari dengan menggunakan rumus laba dibagi modal. Laba adalah laba bersih setelah pajak tetapi sebelum bunga,
atau laba bersih setelah pajak. Modal adalah total aktiva dan total ekuitas atau total ekuitas saham biasa. Dapat dilihat apabila labanya adalah laba bersih setelah pajak tetapi sebelum bunga dan modalnya adalah modal aktiva, maka rasio yang digunakan adalah ROA. Apabila labanya adalah laba bersih setelah pajak dan modalnya adalah total ekuitas saham biasa, maka dapat menggunakan rasio ROE atau ROCE. ROI atau Return on Investment mengaitkan laba yang diperoleh dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Jenis ROI terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ROA, Return on Asset. Yang kedua ROTC, Return on Total Capital. Dan yang ketiga adalah ROE, Return on Equity. ROA dapat diartikan dengan 2 cara, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba, atau mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor. ROA, Return on Asset, merupakan laba bersih setelah pajak tetapi sebelum bunga dibagi rata-rata aset. Atau EAT ditambah beban bunga dikalikan 1 dikurangi T ditambah hak minoritas atas laba dibagi rata-rata aset. Catatan, penyesuaian pajak atas beban bunga mencerminkan bahwa bunga merupakan pengurang pajak. Pada versi ROA, EBIT dibagi rata-rata total aset. Berikut adalah contohnya. Terdapat PT Alpha dan PT Beta dengan EBIT yang sama 5 juta. PT Alpha mempunyai bunga sebesar 600.000 sedangkan PT Beta tidak. Maka EBT-nya adalah EBIT dikurangi bunga sehingga didapatkan nilai 4.400.000. Dengan pajak 30% yaitu 1.320.000, maka EAT-nya adalah 3.080.000 sehingga after tax interest-nya sebesar 420. EAT ditambah after tax interest itu adalah 3.500.000 atau EBIT dikali 1 dikurangi T sama dengan 3.500.000. Untuk PT Beta, EBIT-nya 5 juta, sedangkan tidak mempunyai bunga, sehingga EBT-nya tetap 5 juta. Pajak 30% sebesar 1.500.000, sehingga EAT yang didapatkan adalah 3.500.000. After tax interest-nya tidak ada, sehingga EAT setelah after tax interest tetap 3.500.000. Dan ini sama dengan EBIT dikali 1 dikurangi T. Return on Asset atau ROA, pemisahan komponen. ROA itu adalah margin laba dikali perputaran aset. ROA sama dengan EAT ditambah beban bunga dikali 1 minus T plus hak minoritas atas laba dibagi penjualan dikali penjualan bagi rata-rata aset. Margin laba mencerminkan efisiensi, sedangkan perputaran aset mencerminkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan. ROCE, Return on Common Shareholder Equity, didapat dengan rumus laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preference dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. ROCE dengan menghitung ROCE dengan pemisahan 3 komponen, di mana margin laba disesuaikan dikalikan perputaran aset dikali dengan leverage. Dengan catatan, margin laba yang disesuaikan didapatkan dari laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preference dibagi penjualan. Perputaran aset didapat dari penjualan dibagi rata-rata aset, dan leverage didapatkan dari rata-rata aset dibagi rata-rata ekuitas saham biasa. Semakin besar utang, leverage semakin tinggi, maka ROCE terpengaruh untuk meningkat. ROCE dengan pemisahan 5 komponen, yaitu margin laba EBIT dikalikan perputaran aset, dikurangi tanggungan biaya, dikalikan leverage, dikalikan tingkat retensi. Dengan catatan, EBIT didapatkan dari EAT ditambah beban bunga ditambah beban pajak. Tanggungan bunga didapatkan dari beban bunga dibagi rata-rata aset. Tingkat
retensi adalah didapatkan dari EAT atau EBT atau 1 dikurangi tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif didapatkan dari beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Pada versi lain, ROCE dapat dihitung dengan rumus EAT dibagi average stockholder equity. ROTC, Return on Total Capital. Pada ROTC, penyebut yang digunakan mengacu pada sumbernya, yaitu equity dan debit. Pengertian utang atau debit adalah interest bearing debit, yaitu utang yang berbunga, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. ROTC dapat dicari dengan rumus EBIT dibagi average total debit dan equity. Rasio lain yang biasa digunakan adalah tingkat pertumbuhan ekuitas atau TPE dan tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan TPEB. Tingkat pertumbuhan ekuitas atau TPE, rasio ini mencerminkan pertumbuhan ekuitas internal tanpa cadangan pendanaan dari eksternal. TPE didapatkan dengan rumus EAT dikurangi dividen saham preference dikurangi dividen saham biasa dibagi rata-rata ekuitas saham biasa. Tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan atau TPEB menganggap bahwa pertumbuhan internal suatu perusahaan tergantung pada baik retensi laba maupun hasil pengembalian laba ditahan. TPEB didapatkan dengan cara ROCE dikali 1 dikurangi tingkat pembayaran dividen, di mana tingkat pembayaran dividen didapatkan dari total dividen tunai dibagi EAT. Selanjutnya, kita lanjut ke analisis investor atau ukuran pasar. Investor yang bermain di pasar modal menggunakan indikator-indikator yang berhubungan dengan kondisi pasar modal. Indikator yang digunakan tidak semata rasio profitabilitas saja, karena yang mempengaruhi harga pasar saham tidak semata keuntungan perusahaan. Juga menggunakan indikator yang tercermin di pasar modal, seperti harga saham sebagai salah satu penanda kinerja perusahaan. Dalam konteks pasar modal, harga saham bisa dikaitkan dengan pos keuangan, misalnya nilai buku saham, arus kas, dan laba per lembar saham. Rasio ukuran pasar yang pertama ada free cash flow to firm, ada earning per share, ada price earning ratio, ada price to book ratio, dan terakhir adalah price to free cash flow ratio. Free cash flow to firm atau FCFF. Free cash flow to firm adalah arus kas yang tersedia untuk pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, yaitu kreditor dan investor. Dalam perhitungannya, bunga tidak diperhitungkan. Untuk mencarinya, EBIT 1 minus T ditambah depresiasi dan amortisasi dikurangi capital expenditure dikurangi working capital change. Itu akan mendapatkan free cash flow to firm. Apabila free cash flow to firm dikurangi interest expense 1 minus T dikurangi principal repayment dan ditambah new debit issue, maka akan menghasilkan free cash flow to the equity. Ilustrasinya, aktiva operasi suatu perusahaan dengan EBIT sebesar Rp439.769 dengan bunga sebesar Rp79.000 sehingga menghasilkan EBT earning before tax sebesar Rp167.969. Apabila pajak sebesar 35%, yaitu sebesar Rp126.269, maka EAT earning after tax akan didapatkan sebesar Rp234.500. Dengan penyesuaian, yaitu penyusutan aktiva tetap sebesar Rp433.500 dan penurunan atau kenaikan aktiva lancar. Yang ditambah penurunan piutang usaha sebesar Rp135.000, penurunan piutang afiliasi sebesar Rp21.000, penurunan persediaan sebesar Rp2.500, penurunan as di muka sebesar Rp11.000.
Kenaikan atau penurunan utang lancar, yaitu kenaikan utang lancar sebesar 112.500, kenaikan utang afiliasi sebesar 42.000, kenaikan pendapatan di muka sebesar 21.000, kenaikan untuk utang pajak sebesar 19.500, dan kenaikan untuk biaya yang masih harus dibayar sebesar 34.500. Sehingga kas yang dihasilkan untuk aktivitas operasi totalnya adalah 482.500. Kas yang dihasilkan untuk operasi itu selanjutnya dicari aktivitas investasinya, yaitu aktivitas investasi didapatkan dari penjualan tanah sebesar 100.000, penjualan bangunan sebesar 215.000, penjualan mesin sebesar 550.000, penambahan proyek dalam penyelesaian sebesar 130.000, sehingga kas yang dihasilkan atau yang digunakan untuk investasi adalah 365.000. Apabila dijumlahkan, maka jumlah kas dari aktivitas operasi dan investasi yaitu sebesar 117.500. Untuk menghitung free cash flow, FCFF, EBIT sebesar 439.769, 1 minus tax itu sebesar 65.000, sehingga didapatkan nilai EBIT-nya sebesar 285.850 dengan nilai depresiasi sebesar 433.500 dan nilai capex sebesar 365.000, working capital sebesar 185.500, sehingga nilai FCFF sebesar 168.850. Working capital itu didapatkan dari 135.000 ditambah 21.500 ditambah 2.500 ditambah 112.500 ditambah 21.000 dikurangi 11.000 ditambah 42.000 ditambah 19.500 ditambah 34.500, sehingga mendapatkan hasil 185.500. Sedangkan untuk cash flow statement, operasi sekitar 482.500, investing sebesar 365.000, sehingga totalnya adalah 117.500. FCFF sebesar 168.850, sehingga ada perbedaan sebesar 51.350. Apabila interestnya diketahui sebesar 1 minus tax 51.350, maka total interestnya sebesar 79.000. Earning per share. Earning per share atau laba per lembar saham adalah jumlah laba yang merupakan hak dari pemegang saham biasa. Indikator jumlah laba untuk setiap lembar saham. Jika perusahaan memiliki saham preference, maka nilai net income harus dikurangi dengan dividen jatah pemegang saham preference. Earning per share didapatkan melalui rumus net income dikurangi preference dividend dibagi REG dikurangi average common share outstanding. Dalam kondisi biasa, weighted average common share outstanding akan sama dengan saham yang beredar. Saham di awal tahun dan di akhir tahun tidak akan sama, disebabkan oleh dua kondisi, yaitu apabila ada saham baru diterbitkan di tengah tahun atau adanya treasury stock atau saham perusahaan yang dibeli sendiri oleh perusahaan. Price earning ratio atau harga per lembar saham merupakan indikator berapa besar nilai yang diapresiasi oleh investor terhadap nilai perusahaan. Secara umum, menentukan nilai perusahaan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu secara fundamental dan secara teknikal. Price earning ratio didapatkan dari price per share dibagi earning per share. Dengan catatan,
Dalam pembahasan ini, harga saham adalah sebagaimana ditunjukkan oleh pasar pada saat tertentu. Price to book ratio dapat diperoleh dengan membagi price per share dengan book value per share. Book value merupakan nilai buku ekuitas, bukan nilai modal di store saja. Adalah total ekuitas yang ada pada sisi kanan neraca. Di beberapa buku, pengertian book value juga mengikut sertakan minority interest, tetapi dalam pembahasan selanjutnya kita akan mengabaikan minority interest tersebut. Price to free cash flow ratio. Price to free cash flow ratio. Rasio ini ingin melihat kaitannya antara FCF dengan harga saham. Apabila PER melihat kaitan harga saham dengan earning laba, di sini sisi laba digantikan dengan FCF, sehingga price to FCF ratio adalah dapat dicari dengan rumus price per share dibagi FCF per share. Rasio ukuran pasar investor lainnya, yaitu dividen per share, didapatkan dengan rumus dividen dibagi weighted dikurangi average common share outstanding. Dividen yield dapat diperoleh dari rumus dividen tunai per saham dibagi harga saham per lembar, harga pasar per lembar saham, dan dividen payout ratio, yaitu dividen per share dibagi earning per share. Cukup sekian dari saya untuk pembahasan kali ini. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.